Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah sholat zuhur Masjid Raya Candi yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT di hari ini masih kita bisa tunaikan sebagian tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita berharap semoga ini menjadi salah satu bagian dari ikhtiar kita menghantarkan kita menjadi orang yang semakin baik ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan sekalian, kita masih membahas tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah di bab ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati. Hari ini akan kami sampaikan mengenai bentuk ibadah dengan hati yang ketujuh, yaitu yang disebut dengan mahabbah, cinta, mencintai Allah. Mahabbah itu ada dua jenis ya. Ada mahabbah lil ibadah, ada mahabbah at-tabi'iyah, mahabbah dalam rangka penghambaan hamba manusia kepada Allah, dan ada juga mahabbah yang bersifat naluriyah. Mahabbah yang dalam rangka penghambaan adalah mahabbah yang harus disertai dengan azillu wal khudu'u. Azillu itu merendahkan diri, menghinakan diri. Al-khudu'u itu dengan ya merendahkan juga. Kita mencintai zat yang kita cintai, Allah SWT, dengan penuh kerendahan dan penuh kepatuhan akan apa yang menjadi kehendaknya. Sedangkan cinta yang tabi'i, yang naluriyah, itu cinta yang tidak boleh. Di situ ada azillu wal khudu'u, ada sikap yang merendahkan berlebihan dan kepatuhan yang berlebihan. Merendahkan diri kita kepada orang yang kita cintai dalam rangka cinta naluriah tadi harus cinta terbatas, tidak boleh cinta tanpa batas. Kepatuhan kita kepada yang kita cintai juga tidak boleh kecintaan yang dengan kepatuhan tanpa reserve. Apa-apa mau, apa-apa oke, apa-apa sami'na wa ta'na. Itu cinta naluri, tidak boleh disertai itu. Seperti cinta kita pada istri kita, cinta ibu-ibu pada suami masing-masing, itu harus cinta terbatas. Ketika yang kita cintai itu tidak seperti yang Allah kehendaki, semestinya selesai cintanya. Saya mencintai istri saya sepanjang istri saya Allah ridho. Tetapi ketika istri saya sudah tidak Allah ridho, menjadi musyrikah misalnya, kafirah misalnya, maka semestinya selesailah cinta kita. Begitu juga ketaatannya. Ketaatan istri kepada suami itu ketaatan yang tidak boleh tanpa reserve, tapi ketaatan sepanjang tidak fi maksiatillah, ketaatan yang sepanjang tidak maksiat pada Allah. Tapi kalau ada suami memerintahkan istri untuk menjual dirinya, itu ketaatan yang tidak boleh, perintah yang tidak boleh ditaati. Karena itu ketaatan fi maksiatillah. Beda dengan ketaatan karena cinta kita kepada Allah, maka ketaatan yang
harus disertai dengan azil wal khudu, ketaatan tanpa batas, kecintaan merendahkan diri karena cinta kita tanpa batas. Para bapak dan sekalian, cinta kita kepada Allah harus melebihi cinta kita kepada selain Allah. Jika sampai cinta kita kepada selain Allah lebih dari cinta kita kepada Allah, maka itu menjadi musibah kepada keimanan kita atau bahkan bagi kehidupan kita. Para bapak dan sekalian bisa membaca firman Allah di surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusus untuk surat At-Taubah, para bapak dan ibu saya kira sudah maklum, itu disayogyakan tidak membaca basmalah ya. Dari 114 surat yang tidak diawali dengan basmalah itu adalah surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, harta yang kamu kumpul-kumpulkan itu, dagangan yang kamu khawatir rugi, tempat-tempat tinggal yang kau sukai, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjuang membela agama Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan siksaannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Itu ibadah dengan cinta. Allah, kalau boleh kita katakan, maaf dalam tanda petik, sangat penyemburu. Dia tidak boleh dicintai kurang dari cintanya, melebihi cinta kepada yang lain. Cinta seorang hamba, orang beriman, harus segala-galanya kepada Allah. Jangan sampai cinta kepada selain Allah itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang betapa orang beriman itu pastilah dan selalulah dia selalu mencintai lebih kepada Allah dibanding kepada yang lain. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai sembahan yang dia cintai sama cintanya kepada Allah. Jadi dia yang digambarkan ayat ini ya orang mengenal Allah, orang yang mencintai Allah tetapi masih menyamakan cintanya dengan Allah itu, sama yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, ketika cintanya masih sama, belum melebihkan cintanya kepada Allah, itu masih menjadi orang-orang yang nanti diancam dengan syadidul azab itu. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, pastilah lebih mencintai Allah daripada yang lain. Walau yaral ladzina dzalamu, andaikan orang-orang yang terzalimi itu mengetahui bahwa dia itu melihat siksa Allah dan bahwa kekuatan Allah itu sangat tinggi,
dan pastilah mereka akan menyadari bahwa siksa Allah itu sangatlah pedih. Betapa kita sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman, jika ingin benar iman kita haruslah asyaddu hubban lillah. Lalu apa tandanya ketika kita mencintai Allah? Maka ada satu makalah yang menyatakan bahwa hubbullah wa rasulihi mawjudun fi qalbi kulli mu'min. Setiap hati orang beriman itu pastilah ada cintanya, ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. La yumkinuhu raf'u dzalika min qalbihi idza kana mu'minan. Pastilah dia ada cinta itu dan tidak akan pernah lepas rasa cinta itu. Wa tadharu alamatu hubbihi lillah wa li rasulihi idza akhadha ahadun yasubbur rasul wa yata'anu alaihi yasubbullah wa yudhkuruhu bima la yaliqu bihi wal mu'minu yaghdabu lidzalika a'dhama mimma yaghdabu law subbabuhu wa ummuhu. Tanda kita cinta kepada Allah adalah ketika ada orang yang mencaci Rasulnya, mencaci Allah dan mensifati Allah dengan zat yang tidak pantas baginya, maka fal mu'minu yaghdabu lidzalika, dia pasti tumbuh rasa pembelaannya pada Allah dan Rasulnya, dan tumbuh rasa marahnya pada Allah dan Rasulnya melebihi marah dia ketika ayah ibunya dicaci orang. Inilah yang menjadi juga pengecualian disampaikan Rasulullah bagi seorang mukmin untuk marah. Marah sesungguhnya hal yang sangat dicegah, dilarang Rasul. Tapi diantara yang boleh marah adalah ketika Allah dan Rasulnya dihina, ketika Allah dan Rasulnya dilecehkan. Nah, ketika kita melihat ada siapapun dia melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, melecehkan ajaran Allah, melecehkan ajaran Rasulnya, itu tidak terbakar hatinya, minimal ikut mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan dapat hidayah, begitu, maka ya imannya itu, cintanya itu belum cinta yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan sekalian, yang terakhir ada nasihat dari Ibnul Qayyim rahimahullah agar kita menjadi orang yang semakin benar cintanya, sehingga nanti juga Allah akan mencintai kita. 10 hal yang bisa dilakukan oleh kita semuanya agar kita bisa mencintai dengan benar, dan kemudian Allah semoga mencintai kita itu juga. Pertama adalah kita selalu mencoba membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Membaca Al-Quran itu akan menumbuhkan rasa cinta semakin benar, semakin tebal pada Allah SWT, karena Al-Quran itu kalamullah. Tetapi tentunya tidak hanya kita baca, dengan juga kita pahami dan kita coba hayati maknanya. Umpama pun kita membaca belum langsung kita pahami isinya, tentu banyak cara, banyak media untuk kita mencoba memahami isinya. Yang kedua, kita kerjakan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, artinya selain zakat, begitu, dan lain-lainnya. Amalan-amalan yang sunnah itu akan mempertebal cinta kita kepada Allah, dan Allah juga akan mencintai kita. Yang ketiga, senantiasa kita mengingat Allah dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, tidur, dan kondisi apapun. Ketika kita senantiasa mengingat Allah, akan semakin baik cinta kita kepada Allah. Yang keempat, mendahulukan cinta kita pada Allah dari yang lain. Itu perjuangan yang tidak gampang, tidak mudah. Kita diuji di rumah misalnya, di rumah saja dengan istri kita, anak kita, sering sekali ada benturan antara kepentingan Allah dan kepentingan keluarga. Nah, di situ kita diuji seberapa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperhatikan dan merenungkan kebesaran nama dan sifat Allah. Lillahil asmaul husna
Allah punya nama-nama yang baik, kita baca, kita renungkan. Ketika kita membaca Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, kita renungkan betapa alam semesta semuanya dicukupi rezekinya oleh Allah, betapa orang-orang beriman dijanjikan pahala dan surga oleh Allah. Itu kita renungkan, insya Allah akan mempertebal cinta kita. Kemudian yang keenam, selalu mengingat nikmat dan karunia Allah, karena apa yang kita sudah terima pastilah lebih banyak daripada musibah yang kita derita. Nikmat yang diberikan Allah baik secara umum di fasilitas hidup ini, udara, air dan segalanya, maupun yang secara khusus kita peroleh pastilah lebih banyak daripada yang mungkin hal yang membuat kita menderita. Kemudian yang ke-8, menyendiri dengan Allah pada saat-saat yang lainnya tertidur, yaitu pada sepertiga malam, ketika orang sudah semakin mencintai, menghayati, menikmati bergadang di sepertiga malam dalam rangka menyendiri menghadap Allah, maka ia akan semakin betul-betul mencintai Allah dan nanti Allah akan mencintainya. Yang ke-9, banyak-banyaklah bersama orang-orang yang mencintai Allah. Kurangilah kebersamaan kita semuanya dengan orang-orang yang secara lahiriah kita lihat dia tidak mencintai Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, upayakan kita untuk menjauhi hal-hal yang menjadi penghalang kita dekat dengan Allah, yaitu hal-hal yang berbentuk kemaksiatan, berbentuk kemungkaran, betapapun kecil. Kemungkaran, kemaksiatan itu akan menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 10 nasihat yang bisa kita, apabila bisa kita lakukan, akan bisa menekatkan diri kita dan membuat cinta kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah akan mencintai kita. Terakhir, para bapak dan sekalian, ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang saya kira penting kita renungkan terkait dengan cinta kita kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang perlu dilakukan seorang kalau dia ingin merasakan nikmatnya, manisnya iman. Apa itu? Pertama adalah mangkana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Pertama, agar Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika mencintai seseorang, baik suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, bapak dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, agar ketika ia mencintai seseorang itu la yuhibbuhu illa lillah, cintanya itu cinta lillah. Artinya ketika orang yang kita cintai itu masih diridhoi Allah, ya memang seharusnya kita mencintainya. Tetapi ketika yang kita cintai sudah tidak lagi Allah ridho karena kemaksiatannya, karena kemungkarannya, ya tentu tidak perlu lagi kita mencintainya. Wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadallahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga syaratnya adalah agar kita benci kekufuran, baik kufur total maupun kufur parsial. Kufur parsial itu adalah perbuatan-perbuatan kekufuran, kemaksiatan pada Allah. Kufur total ya tentu kufur keluar dari Islam. Kita sangat-sangat tidak kepengin melakukan kekufuran seperti ketika kita takut terkena api, terkena bara api. 3 hal itulah yang kata Rasul akan menjadi resep kita merasakan manisnya iman. Kalau tidak bisa kita lakukan, mungkin kita akan merasakan iman itu sesuatu yang berat, iman itu sesuatu yang tidak manis, sesuatu yang
pahit. Itulah sebabnya maka mahabbah, beribadah qalbiyah, mencintai Allah itu sesuatu yang penting, karena ia juga menjadi syarat kita bisa merasakan manisnya iman. Semoga kita semuanya bisa terus melatih diri untuk semakin hari semakin benar iman kita, semakin baik cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.